Kalau musannif rahimahullah taala ba'dihi wa juga lain an Husair bin Amr yuqalu ibnu Jabir wa huwa bidhummi hamzati wa mudhisin al-mu'mala qala kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu idza amata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum afikum wa isusnu'an. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul bersama-sama melakukan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya kita baca hadis-hadis tentang bagaimana ketika kita cinta kepada seseorang, kita akan dikumpulkan dengan orang tersebut di akhirat nanti. Sekarang sampai pada hadis ke-13, riwayat Sayyidina Husair bin Amr. Beliau bercerita, Sayyidina Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman. Ketika datang kepada beliau amdad rombongannya, rombongan perang Sayyidina Imam Amdad, rombongan perang. Jadi kalimat Madadun, rombongan perang yang membantu pasukan ini, jadi pasukan tambahan, pasukan gabungan. Beliau bertanya, kalau ada rombongan dari Yaman, beliau bertanya, sa'alahu afikum Uwaisus bin Amir, apakah di antara kalian ada orang yang bernama Uwais bin Amir? Selalu terjadi begitu. Ada orang yang bernama Uwais, ada orang yang bernama Uwais bin Amir. Hatta ata ala Uwais bin Amir, sampai beliau bertemu dengan Uwais. Arti kalimat Uwais itu serigala kecil, serigala kecil. Faqala lahu anta Uwais bin Amir. Dikatakan kamu namanya Uwais bin Amir. Qala na'am, ya. Min muradin thumma min qarnin. Kamu dari Murad lalu berpindah dari Murad dari Qarn. Kamu dari suku Murad kemudian dari suku Qarn, artinya tinggal di dua tempat tadi. Iya, dijawab sama Uwais. Na'am. Qala fakana bika barasun. Sayyidina Umar ngomong, dulu ada baros, penyakit kulit yang berwarna putih. Saya obatin, dulu tidak ada obatnya. Atau sekarang kamu punya penyakit baros, wabarat dan itu ilmu di anil hamil. Lalu sembuh dari kamu kecuali ukuran kecil satu dirham. Ini belum ketemu ya, sudah ngomong seperti itu. Kamu punya baros lalu sembuh kecuali ukuran dirham. Qala na'am. Qala laka walidatun. Kamu punya ibu? Dijawab sama Uwais, na'am. Qala. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwaisun bin Amir. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir. Ma'amdan di ahli Yaman bin Muradin, bersama rombongan dari orang Yaman dari daerah Murad. Thumma min Qarnin, lalu min Muradin dari kabilah Murad, lalu min Qarnin, lalu dari Qarn. Kana bihi barosun, Uwais itu punya baros penyakit tadi. Wa bara'a minhu illa mawdi'atil hamil, sembuhlah penyakit tadi kecuali ukuran dirham. Lahu walidatun huwa biha karun, dia punya ibu dan Uwais ini berbakti kepada ibunya. La aqsama 'ala Allah la abarrah,
istata'ta yastaghfir laka fa'al. Kalau kamu bisa meminta kepada Uwais untuk beristighfar kepada Allah bagi kamu, maka lakukan. Jadi Sayyidina Umar sahabat disuruh datang ke Uwais untuk memintakan istighfar kepada Allah. Uwais ini bukan sahabat ya, hidup di zaman sahabat, harusnya zamannya Rasulullah dia hidup, tapi beliau nggak bisa sebelum bertemu Rasulullah SAW. Jadi namanya bukan sahabat. Walaupun hidup sezaman sama Rasulullah, kalau nggak pernah ketemu nggak bisa dikatakan sahabat. Kalau ketemu walaupun cuma melihat sebentar, iman namanya sahabat. Iya sama seperti ketemu Rasulullah disebut dengan Fastaghfirli, kata Sayyidina Umar, aku disuruh begini sama Rasulullah, maka mintakan ampun bagiku. Astagfirullah. Akhirnya Rasulullah Uwais mintakan ampun ke Sayyidina Umar. Bukan karena Sayyidina Umar banyak salah ya? Tidak. Ini bukan karena Uwais lebih mulia dari Umar, juga bukan. Ini Rasulullah mendidik. Walaupun seseorang yang fadil disuruh meminta kepada yang mampu, orang yang lebih utama suruh minta kepada yang dikalahkan keistimewaan. Siapa yang ada sepakat? Tidak ada khilaf dari ulama yang mengatakan Umar kalah sama Uwais, tidak ada. Semua sepakat. Sayyidina Umar itu orang paling afdal. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Uwais itu jauh dekatannya di bawah sahabat yang lain, di bawah semua sahabat tabi'in juga. Tapi Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk meminta Uwais beristighfar untuk Sayyidina Umar. Ini nasihat saya buat kita, kami jangan sombong. Saya buat kita masih perlu dengan walaupun kita bagus sekali, kadang-kadang kabulnya doa kita itu di tangan orang lain, bahkan mungkin di orang yang di bawah kita. Makanya jangan nganggap remeh. Kadang-kadang ada orang yang bikin jalan, tunjuk, dikasih duit rupiah, terima kasih, mudah-mudahan dia lancar rezeki. Jangan sampai dianggap remeh. Kadang-kadang doanya mereka yang bikin kita kabur. Karena kadang-kadang orang dikasih sedikit, tapi dia bukan orang-orang yang minta bohong ya, memang betul-betul masih kesulitan. Kalau orang yang minta bohong doa-doa, ya kita bukan suudon. Orang kalau udah pakai bohong itu nggak kabul doanya. Karena ada yang minta palsu. Kalau kita masih maksud doa panjang lebar, itu lain kami kita membahas seperti itu. Yang saya maksud orang benar-benar ada orang tua susah atau orang muda yang benar-benar kesulitan, nggak punya apa-apa, fakir. Kadang-kadang dikasih dia doa kita, bisa jadi itu doanya mereka itu benar-benar afdal. Kadang-kadang dia doa kita dapat rezeki, kita merasa biasa aja. Karena mungkin kita udah kaya misalnya, dan anggap doanya mereka hati-hati. Terima kasih. Bahkan ketika mereka berdoa, kita yang beruntung. Kita keluar harta itu ada artinya dibandingkan doanya mereka yang begitu mahal. Kita dididik untuk tawadhu kepada siapa itu. Ulama minta doa sama orang-orang awam. Itu nasihatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Umar minta doa sama Uwais. Siapa Uwais itu? Memang orang bagus, orang soleh, tapi tetap tingkatannya di bawah Sayyidina Umar. Ya Allah. Itu didikan Nabi kita Muhammad SAW. Sudah minta doa. Dan dikerjakan oleh Sayyidina Umar tanpa malu, tanpa gengsi. Dan mintanya itu bukan minta doa apa-apa ya, istighfar. Ini doa kalau minta sama Allah agar lu diampuni. Bukan minta hal yang lain. Mintanya itu seakan-akan ya, seakan-akan doa paling bawah. Karena kalau punya salah kita biar dimaafkan. Ini bukan minta rezeki, bukan minta surga yang paling tinggi. Tapi mintanya apa? Biar diampuni dosa. Seakan-akan ada dosanya sih tidak umum. Padahal tidak ada. Ini permintaan orang yang banyak maksiat sih ketika datang ke sholihin. Ini permintaan orang yang alhamdulillah yang melakukan pelanggaran syariat. Mintanya ini istighfar. Sayyidina Umar kenapa disuruh minta istighfar? Tolong mulai istighfar sama Allah. Minta sama Allah dan Allah. Itu didikan. Didikan tawadhu, didikan merendah. Istighfar memang ketika istighfar dilakukan walaupun dia tidak jauh dengan dosa tetap dapat manfaat
melancarkan segala urusan dunia. Ini semua tertera dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa Nabi Muhammad beristighfar? Bukan karena beliau berdosa, tapi mengangkat derajatnya tinggi kepada Allah. Kan beliau beristighfar dalam riwayat Sahih Muslim sehari 100 kali, sehari 80 kali. Terus istighfar itu bermanfaat buat dunia, bermanfaat. Ketika Nabi Nuh ngomong sama kaumnya, kaum Nabi Nuh saat itu sedang terus berita. Kayak Nabi Nuh itu dakwah di Bogor ratusan tahun. Yang mengikuti beliau cuma 80 orang. Enggak nambah-nambah. Sedikit aja, Nabi cuma segitu aja. Saat itu dilanda mereka dengan kekeringan, kemiskinan, dan istri-istri mereka banyak-banyak tak bisa melahirkan. Lalu dikasih tahu sama Nabi, "Qul tastaghfiru rabbakum." "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi mengatakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun, akan menurunkan hujan, akan mengalirkan sungai, lalu akan memberikan kalian harta dan anak-anak, memberikan kalian keturunan. Hasil apa? Dikasih hujan, lalu dialirkan sungai sampai tumbuh tanaman-tanaman. Jalan hujan nanti, artinya jannah itu ada kebun-kebun, tumbuh tanaman-tanaman. Dengan apa itu semua? Dengan berkat istighfar. Jadi istighfar itu jangan dikira untuk yang berdosa saja. Nah, Sayyidina Umar nggak ada dosa, bukan nggak ada dosa. Mungkin bukan orang yang berdosa, orang soleh. Disuruh kita istighfar kenapa? Angkat darahnya. Maka lalu Umar setelah Uwais mendoakan, Sayyidina Umar lihat Uwais ini orang bagus, orang soleh. Dia bertanya, "Aina turi? Mau mana kamu wahai Uwais?" "Qala al-Kufah." Saya mau pergi ke Kufah. Kufah itu di Irak. "Qala al-Aqulu laka ila 'amiliha." Mau tidak kamu aku kirimkan surat kepada amil yang ada di Irak, ada di Kufah. Arti amil itu menjaga Baitul Mal. Kirimkan surat untuk memberikan jatah nafkah untuk kamu. Karena memang orang fakir miskin itu ada jatahnya dari Baitul Mal. Saya bikinkan surat ya, nanti kasih amil biar dia memenuhi keperluan kamu. Apa jawabannya Uwais? Kalau kita kan masuk begini, terima kasih banyak. Ini enggak. Aku nufi ghamra'in nas ahabbu ilayya. Aku ingin bersama orang-orang asing. Sebenarnya enggak ingin sendiri. Ghamra' itu maksudnya beliau pengen sendiri. Atau orang-orang fakir. Aku bersama orang-orang fakir, orang-orang lemah. Lebih bagus. Ditawari dikasih kecukupan harta, ya. Beliau lebih memilih hidup bersama orang yang pas-pasan. Kalau makan dengan amil mobil, lalu setelah tahun depan hajjah rajulun min asyrafihi, datanglah orang dari penduduk Kufah, orang mulia itu salah satu orang-orang ternama di Kufah. Fawafaqa Umar, lalu ketemu sama Sayyidina Umar. Ini orang mulia maksudnya tokoh masyarakat seperti itu. Bertemu sama Sayyidina Umar. Fasa'alahu an Uwais. Lalu
apa? Raftal bait itu artinya tidak punya apa-apa. Sama kalimat qalilan mata, sedikit hartanya. Ada Uwais karena tidak punya apa-apa, dia miskin. Jawabannya begitu. Gimana kabarnya Uwais? Ya seperti biasa, kan dia tidak punya apa-apa. Dan tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu Uwais itu soleh, tidak ada yang tahu. Jadi ditinggal, ada di Kufah dalam keadaan hidup biasa-biasa saja, tidak punya apa-apa. Jawabannya orang tadi kayak gitu. Kalau bahasa kita sopannya begini ya. Bagaimana kabar Uwais? Ada di Kufah, hidup seperti biasa, dia tidak punya apa-apa. Itu jawaban apa? Bahasa sopannya. Lalu saya tidak mau berkata, sampai Rasulullah SAW menyebut, aku dengar Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwaisul Mu'amir." Datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir, dari ahli Yaman bin Murad, bersama rombongan yang bantu perang dari Yaman, dari daerah Murad. Uwais itu berasal dari Murad, lalu dari Barat. Karena bihi Rasul, Uwais itu punya penyakit baros. Orang minhu ila mauti dirhamin. Lalu sembuh baros dari Murad, dari Uwais, kecuali 10 dirham. Lahu walidatun, Uwais punya ibu, bahwa biha bakul, dan dia berbakti sama ibunya. Kalau aksana Allah ila agarrah, kalau Uwais bersumpah dengan nama Allah, pasti akan kabul permohonannya. Wa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al. Kalau kamu bisa meminta istighfar dari Uwais, kabarnya disampaikan kepada Sayyidina Umar kepada pembesar dari Kufah. Akhirnya dia dengar kabar itu dari Sayyidina Umar, kagum dengan Uwais. Setelah pulang ke Kufah, ada Uwais, dia datang ke Uwais. Dia datang ke Uwais. Lalu dia ngomong, "Qala istaghfirli." Tolong istighfar, mintakan ampun kepada Allah. Dijawab sama Uwais, "Anta ahdathul ahdan bisa min salihin fastaghfir." Dia yang baru saja pergi melakukan perjalanan yang saleh, yang pergi haji. Sunnah begini, ketika kita pergi haji, kita minta ketika orang pergi haji, kita datangi dia, kita minta istighfar. Sunnahnya begitu. Kamu yang baru pergi haji sama yang saleh, perjalanan yang saleh, yang perginya haji. Fastaghfir, dia minta ampun buat saya, kata Uwais. Jadi ini sunnah. Kita tuh kalau ada orang haji datang, dan biasa kita disapa, menyapa mereka, nyambut mereka. Yang nyambut itu paling penting dengan doa. Jangan ribut qasidah, ya Nabi, assalamualaikum, kita kan di Arab gitu. Lebih penting dari itu semua. Salawat bagus ya, itu bagus semua salawat. Tapi dari itu ketika dia datang, kita sapa, kita doakan hajjul mabrur, sa'yan mabrur, sa'yan masykur, tijaratan dan tabur. Itu sunnah dilakukan mereka seperti itu. Semoga haji menjadi haji mabrur, amal ibadah menjadi amal yang dibalas baik oleh Allah. Dan tijarah, ini perdagangan, pengorbanan kamu, harta kamu yang digunakan untuk haji, jadikan pengorbanan yang tidak akan rugi. Itu kita doakan dia. Lalu kita minta doa, astagfirullah. Minta pertama itu doakan saya minta ampun kepada Allah. Itu yang sangat jarang dilakukan. Ini perhatian buat kita kalau kita belajar ini. Jadi ketika ada orang pergi haji atau umroh pulang, minta ya tadi. Kalau umroh dan mabrurah, sa'yan masykurah wa tijaratan dan tabur. Kalau orang umroh begitu. Tapi kalau hafal pakai bahasa Indonesia, mudah-mudahan umroh yang diterima, amal baiknya diterima oleh Allah, dikekalkan pahalanya. Enggak apa-apa. Lalu minta tolong istighfar sama Allah, akan ampun dosa. Itu sunnah. Dan ini sudah mulai hilang. Ya, dia bukan mulai hilang karena ada yang mengerti, baca mereka yang tak tahu karena nggak diajarkan. Jadi kalau dua orang datang, apa kabar? Gimana pesawatnya lancar? Delay ada, langsung ngomongnya begitu. Mana oleh-olehnya? Yang diomongin hal-hal yang lain. Jangan. Pertama kali diomongkan nomor 80 saya masyhur di jabatan. Doakan dia lalu minta istighfar. Uwais mengerti itu.
Tapi yang baru pulang haji kamu yang doakan saya. Qala, akhirnya orang Kufah tadi yang ketemu sama Sayyidina Umar ngomong, laqitu Umar. Enggak. Qala, Uwais yang ngomong, laqita Umar. Kamu habis ketemu Umar ya, kata Uwais. Jadi ketika dia minta istighfar, Uwais ngomong, "Iya kan yang baru pulang haji, iya yang doakan saya." Iya yang doakan saya. Tetap orang tadi minta istighfar. Lalu orang tadi paham, apa Sayyidina Uwais mikir, ini kan dia baru pergi dari Mekah. Kamu ketemu Umar ya, Sayyidina Umar ya? Oh, nah, iya. Soalnya dia berubah keadaannya. Sebelumnya anak Uwais ini gembala kambing, kerja orang biasa, kerja dikasih makan sama orang berkuasa adanya, itu miskin. Ketika ngomong begitu kok tiba-tiba dia orang berubah. Sebelum berangkat haji memang nggak kenal sama saya. Setelah pulang haji kayak gini ngomongnya. Kamu ketemu sama Sayyidina Umar ya? Qala na'am. Iya. Astagfirullah. Ini istighfar sebab tersebut wafatina al-nas. Akhirnya orang-orang mulai kenal sama Uwais dan datang. Oh, ini Sayyidina Umar ngomong kayak gini nih. Ini Uwais nih, Sayyidina Umar ngomong kayak gini nih. Mulai dikenal orang, apa yang dilakukan? Fantalaqa ala wajhihi. Pergilah Uwais meninggalkan. Lebih memilih sendiri, lebih memilih nggak berteman. Ini ada cerita-cerita macam ini di agama Islam. Ini salah satu hikmah ya. Hikmah, ada orang baik, orang soleh, hebat, bermanfaat untuk umat, walaupun dia nggak duduk bersama umat. Nih, banyak pemikiran seperti ini. Daripada kamu khalwah menyendiri, ya Uwais ini kan menyendiri, bukan khalwah di hutan, nggak susah namanya dia, nggak mau banyak kumpul sama orang. Gunakan potensi kamu, kesolehan kamu untuk gabung sama manusia, sama masyarakat. Jangan sendirian aja. Uwais gini, kira-kira berlebihan, manfaat mana? Uwais seorangan kayak gitu ngurusi kambing, atau Uwais ngajar orang-orang tadi, atau Uwais duduk sama orang-orang tadi, menyampaikan agama. Tadi manfaat mana? Lebih manfaat mana kira-kira? Uwais kumpul sama orang, bersosial, atau diam seperti ini malam pergi? Pasti lah secara hitungan dohir lebih ambil ketika Uwais itu keluar, kan begitu kan? Kenapa sih tidak Uwais sendiri? Pikiran-pikiran akhir zaman bakalan ngomong kayak gini nih. Ada orang yang menyendiri, nggak mau kumpul orang, Ustaz saya sendiri aja. Banyak dinasehatin, keluar dia kerja. Ada yang sampai diajarin dakwah, ada yang lagi kerja, cari harta, gunakan hartanya untuk manfaat bagi umat. Begitu. Ngomongnya begini, kerja, cari nafkah untuk umat biar bermanfaat. Dakwah, terus masyarakat, bersosial biar bermanfaat. Ada pikiran-pikiran kayak gitu. Kalau dia tidak menggunakan potensi yang ada pada dirinya, kurang manfaat hidupnya. Kayak gini kan hidup sendirian, nggak ada orang kenal, sayang sekali. Harusnya terkenal biar banyak manfaat. Itu salah satu pemikiran yang ada benarnya, dan berbahaya, Itu ada pikiran, ada benarnya. Karena memang benar, ketika kita bermanfaat untuk orang lain, bagus. Ketika bermanfaat untuk orang lain, bagus. Tapi bukan berarti keadaan itu nggak bermanfaat. Orang yang kayak Uwais sendirian, nggak ada yang kenal, jangan dikira nggak bermanfaat. Mereka itu bermanfaat, hebat. Paling tidak manfaatnya mereka itu minim-minimnya mencegah turunnya bala, menjadi sebab turunnya rahmat. Ini namanya orang-orang khamil, orang-orang kumul, nggak terkenal. Kadang-kadang kita bisa mencoba mendapati keadaan umat tidak tambah bagus, umat tambah soleh, keadaan aman kurang. Itu belum tentu dari ulama-ulama yang zahir. Malah kemungkinan besar
dari orang-orang yang tidak dikenal, yang dianggap remeh, yang dianggap tidak ada artinya tapi mereka soleh. Hal tunsuruna illa bidu'afa itu benar. Bukankah kalian itu ditolong sama oleh Allah karena orang-orang dhaif di antara kalian? Kita ini diselamatkan sama Allah, dijaga oleh Allah. Karena siapa? Orang-orang dhaif yang soleh. Zahirnya dia miskin, fakir, tapi ternyata mereka soleh, mereka alim, ahli ibadah. Cuma tidak ada yang kenal. Memang sengaja. Jadi ibarat kata itu, kalau hal yang bagus kayak gini ini nggak boleh kelihatan, nggak boleh kesentuh. Ibarat kayak handphone misalnya. Yang lihat bermanfaatkan layar, zahirnya dipegang. Ada bagian dari handphone yang harus tersimpan, nggak boleh dibuka, tertutup, disenggol-senggol rusak nanti prosesor. Nah itu bagian dalam ini. Ibarat kata itu mereka orang-orang dhaif yang alim yang soleh. Secara zahir nggak kelihatan. Atau orang yang apa tahu itu. Dia itu ibaratkan kata hati dan jantung. Kalau ulama-ulama zahir itu seperti tangan, kaki, mulut. Ini nggak bisa apa-apa kalau jantungnya nggak berdetak. Gitu tuh. Ulama itu satu sama lain orang soleh ibaratkan satu. Yang khamul itu malah poin utamanya. Dan dulu sering kita dengarkan di Hadramaut, mau dari dulu kita ya tidak ulama-ulama di Hadramaut sering ngomong kayak gini. Banyak beberapa satu dua orang mereka sering ngomong seperti ini. Kami min masyhurin bibarakatil mastur. Berapa banyak orang yang masyhur ternyata berkat orang yang mastur yang tidak dikenal. Berapa banyak orang yang dikenal ternyata itu keberkahan dari yang tidak dikenal. Jadi jangan dikira yang kuat, yang hebat, yang berpangkat itu yang menolong. Nah, itu dohirnya iya betul. Kayak tadi tangan, saya nolong orang pakai tangan saya. Orang tahunya kan, oh tangan yang bermanfaat. Ini tangan itu tidak berguna kalau nggak ada jantung yang berdetak bisa nggak menolong orang ini. Jadi nyambungnya ke sini. Orang-orang soleh yang mastur yang terdiam itu bisa jadi ceramah-ceramahnya orang yang terkenal, orang-orang yang nyebar kemana-mana. Itu berkahnya mereka. Mereka doa dan biasanya orang seperti itu doa hidupnya. Ya Allah jadikan orang-orang muslim mengambil manfaat ilmu dari para ulamanya. Apa? Bahkan kadang-kadang kita lihat alhamdulillah orang nggak punya keahlian atau bukan bidang utamanya dia jadi penceramah, tapi kadang-kadang bermanfaat ceramahnya. Orang ada yang taubat, kenapa? Bukan sebab ceramahnya. Kita kadang-kadang merasa tahu kita diri kita ini bukan alim, nggak paham, biasa aja. Ngomong kadang-kadang ngomongnya nggak ikhlas. Tapi orang taubat berkat siapa? Bukan berkat kita. Kalau hakikat jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi hakikat awal. Ternyata berkat apa? Ada orang soleh doa mudah-mudahan muslimnya kumpul manfaat dari ustaznya. Berkat doanya mereka ternyata yang berceramah jadi ustaz kira karena dia enggak. Karena berkat doa orang-orang yang makanya kita sama Allah mudah kita dapat berkah doa-doanya al-ghamidin al-musturi orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang soleh. Kita dapat pertolongan dari mereka. Ini salah satu hikmah penting dari hadis ini. Pertama, kita disuruh mendatangi orang baik, orang soleh. Dan orang soleh itu harus punya keistimewaan, potensinya semuanya kelihatan. Seperti berdakwah terkenal, walaupun dia seperti Uwais. Sekilas tadi kan kita pikir, kenapa Uwais nggak mau dakwah sekalian di Kufah? Kan orang-orang pada datang ke dia. Bagus kan didoakan bermanfaat buat umat. Lebih milih asik. Kenapa? Apakah Uwais nggak mau bermanfaat? Bermanfaat Uwais. Manfaatnya beliau dalam keadaan tersembunyi. Jadi ada orang-orang yang keadaan tersembunyi lebih bermanfaat daripada keadaan dikenal. Di riwayat Ibnu Muslimin masih ini hadisnya masih membahas tentang Uwais. Riwayatnya sama dengan penjelasan tadi dua hadis kan. Di riwayat Ibnu Muslimin ayat Busair bin Jabir radhiyallahu anhu anna al-Kufa wafatu ala
Faja'a dzalika rajul. Lalu datanglah orang tersebut tadi yang menganggap remeh Uwais tadi. Faqala Umar. Umar ngomong, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Inna rajulan ya'tikum minal Yaman. Ada seseorang datang ke kalian dari Yaman. Walau Uwais, dikenal namanya dengan nama Uwais. La yadamu bil yamini ghaira ummin lahu. Tidak meninggalkan di Yaman kecuali ibunya saja. Qad kana bihi bayadun. Uwais itu punya putih di badannya, macam baros dan penyakit belang. Pada Allah Ta'ala, lalu beliau minta kepada Allah, fa'adhaba ila mawdi'ad dinar aw dirham. Hilanglah penyakit tadi kecuali seukuran 1 dinar 1 dirham, kecil dia. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lahu. Jadi orang ngomong yang ketemu sama Uwais di antara kalian, hendaknya mintakan istighfar. Jadi Umar menunjukkan kemudahannya Uwais. Mirip dengan hadis sebelumnya, berbeda bahasanya. Fi riwayatin Umar radhiyallahu anhu qala, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna khairal tabi'ina rajulun wallahu Isa." Sebaik-baiknya tabi'in adalah laki-laki yang dikenal dengan nama Uwais. Lahu walidatun. Uwais itu punya ibu. Maka bihi bayadun. Dan Uwais itu punya penyakit belang. Famuruhu qad yastaghfir. Mintakan Uwais untuk beristighfar kepada ini hadis-hadis tadi ditunjukkan. Pertama, Uwais ini salah satu orang saleh, termasuk salah satu auliya yang tersembunyi, yang tidak ketahuan. Seandainya Rasulullah tak ngasih sifat tentang Uwais, nggak ada yang kenal dengan Uwais, nggak ada yang kenal. Dan Uwais ini hidup di zaman Nabi, iman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan beliau itu sebaik-baik tabi'in. Itu jelas berarti bahwa Uwais itu seorang tabi'in, sebaik-baiknya orang soleh. Dalam riwayat sahabat, sebagian sahabat bukan Sayyidina Umar aja. Jadi dia sempat ikut perang di zamannya Sayyidina Ali. Meninggalnya salah satu riwayat meninggalnya bersama rombongannya Sayyidina Ali. Dari riwayat kalau ashabi aliyin Malak Rahman fawujida fi qatla ashabi aliyin. Uwais ditemukan mati di rombongannya Sayyidina. Ini mengajak kita untuk mendatangi orang saleh, mengajak kita untuk berziarah kepada orang saleh. Dan mendatangi orang saleh itu bukan hanya yang sekedar viral, yang seperti ini, bahkan Sayyidina Umar saja disebutkan saleh itu tidak dilihat dari terkenal. Kita di akhir zaman ini kan, kalau umurnya si saleh atau si hebat atau enggak, apa biasanya? Kalau muridnya banyak, hebat. Majelisnya wali kan gitu. Itu salah itu. Kalau cuma lihat jumlah, berarti yang konser-konser itu wali seberapa kan? Penyanyi-penyanyi, pengikutnya banyak banget, itu sampai jutaan. Wali gak ada? Nggak lihat jumlah pengikut.
dilihat dari muridnya. Maksudnya jumlah ya, dilihat dari jumlah muridnya. Benar kesolehan seorang dilihat dari muridnya bisa, tapi dari akhlak muridnya, walaupun cuma satu orang. Bukan dari jumlah murid banyak, enggak. Ada orang, saya pengen tahu dia soleh, lihat muridnya, 2-3 orang dilihat. Gimana akhlak muridnya? Oh, akhlaknya bagus. Nah, berarti gurunya insya Allah soleh, adabnya bagus. Tapi yang dilihat bukan jumlah. Memang benar murid itu cerminan guru, betul. Tapi bukan jumlah murid cerminan derajat guru, salah itu. Oh, ini majelisnya ribuan, ini ratusan ribu, ini jutaan, yang jutaan wali kutub, enggak. Nabi Nuh, Nabi, bayangkan Nabi yang umat sama beliau berapa? Cuma 80 orang. Ibarat kata jamaahnya cuma 80 orang. Ini kalah sama ulama-ulama Banjarbaru aja. Ada yang majelisnya 100 orang, ada yang majelisnya 200 orang. Hebat mana dia sama Nabi Nuh? Masa ditanya. Jauh. Nabi Nuh salah satu nabi bukan sembarangan, Rasmi. Di antara 25 nabi yang wajib kita imani, beliau termasuk 5 yang besar, 5 istimewa. Jumlah pengikutnya berapa? Terus lebih mulia mana Nabi Nuh sama yang wali-wali di zamannya Rasulullah, wali-wali biasa, sahabat? Gak ada yang sekarang Nabi Nuh, sahabat aja gak ada yang sama yang Nabi Nuh. Karena manusia bukan Nabi. Wali-wali setelah sahabat tabi'in sampai sekarang, sehebat-hebatnya wali gak ada yang setara dengan Nabi Nuh. Karena kok bisa? Iya, karena nggak melihat jumlahnya. Yang dilihat orang jumlah, bukan terkenal, bukan pakaian. Kalau kita di akhir zaman melihatnya kan seberapa viral mereka, seberapa terkenal mereka. Jangan. Seseorang tingkatannya tinggi di sisi Allah bukan karena itu, tapi karena hatinya, karena ketaatannya kepada Allah, karena banyak ibadahnya. Bisa jadi yang memang hebat, bisa, kan enggak. Dan banyak juga ada yang terkenal wali soleh, tapi solehnya tuh hebatnya bukan karena terkenalnya, tapi karena ibadahnya. Jadi walinya bukan karena viralnya, bukan. Ya, sekali lagi ya, saya tidak Umar bayangkan suruh datangin seseorang gak dikenal yang derajatnya tapi di bawah derajat sahabat, suruh mintakan ampun kepada begitu ya. Begitu kita diajarkan, kita doa datangi orang-orang soleh. Hadis selanjutnya masih jadi nomor lagi ceritanya ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, istazantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umrati. Aku izin Nabi mau pergi umrah. Adinani, lalu Nabi mengizinkanku. Wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupakan aku wahai saudaraku. Ukhayya itu saudara kecilku. Kalimat arti terjemahannya saudara kecil. Aslinya saudaraku akhi. Ini sifat tasdir, menunjukkan keakraban, bukan menganggap Sayyidina Umar kecil, menunjukkan keakraban. Ya ukhayya, jangan lupakan ya aku dari doaku. Faqala kalimatan ma yasurru bi anna li fiha dunya. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah mengucapkan kalimat yang tidak membuat aku senang. Kalimat tadi ditukar pakai dunia di bumi semua dikasih Sayyidina Umar, ditukar itu Sayyidina Umar gak senang. Lebih memilih kalimat tadi. Apa kalimatnya yang diucapkan Rasulullah? Ya ukhayya. Ini yang bikin Sayyidina Umar senang. Wahai saudara. Karena dianggap orang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya, omongannya Rasulullah yang menyenangkan Sayyidina Umar. Dalam riwayat Musyrikna ya ukhayya fi du'aika. Masukkan aku dalam doamu wahai saudara. Ini Nabi kita doa Sayyidina Umar. Kalau saya ditanya udah doanya Nabi sama Sayyidina Umar mana yang lebih apa? Itu nasihat buat kita agar semangat, agar rajin gemar meminta doa kepada orang lain. Ini contoh di umroh. Kita doa, jangan mungkin umroh kan, titiplah bawakan kamu doa ini, gak usah titip. Minta
riwayatin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba. Rasulullah mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Raqiban wa masyian, entah naik kendaraan ataupun berjalan kaki. Datangnya mau sholat ya. Wakana Ibnu Umar yaf'alu, dan Sayyidina Umar juga melakukan yang sama. Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Kalau Sayyidina Umarnya sering juga ke Kuba. Hari Senin dan hari Kamis berangkat ke Sayyidina Umar bin Khattab ke Kuba setiap hari Senin dan hari Kamis. Apa maksudnya riwayat ini? Riwayat ini menjelaskan sunnah mendatangi tempat-tempat yang walaupun ibarat kata itu tempat bukan orang.